Perkenalkan, nama saya Alvin Jaya. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2021131002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa eh, contoh jaringan sederhana yang telah saya buat di Cisco Packet Tracer. Untuk membuat yang tahap jaringan sederhana yang pertama, kita memerlukan dua buah PC dan satu switch. Setelah itu, kita saling menginput di IP-nya ini pada PC yang pertama. Kita ubah IP address-nya jadi 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya default aja 255.255.255.0. Kemudian kita pindah pada PC yang kedua, kita ke IP configuration, kita ubah eh, IP address-nya dari 192.168.1.3. Nah, kemudian sebelum sebelumnya kita harus menghubungkan dulu antara PC 1, switch, dan PC 2. PC 1 di sini, maaf, maksudnya PC 0 ini dan PC 2-nya PC 1 ini. Kita hubungkan dengan tali yang ini, chopper straight. Setelah itu baru kita melakukan IP konfigurasi tadi. Nah, setelah itu kita ke jaringan yang kedua. Untuk jaringan yang kedua ini, kita menggunakan access point, dua PC dan satu access point. Pertama, kita sediakan dua buah PC atau komputer dan satu access point. Kemudian kita ke PC 1, kemudian ke WPM 300N. Sebelumnya kita matiin dulu ininya, kita scroll ke bawah. Ini kita ganti dengan yang ini ya. Sebelumnya ini dia berbeda karena saya sudah ganti, jadi saya udah ubah. Kemudian penyalaan lagi dan sama seperti PC 2. Jadi kita matikan, turun ke bawah, ininya kita ganti. Dan maka PC akan saling terhubung. Untuk mengetahuinya nanti kita ping di uh, comment prompt. Oke, untuk rangkaian yang ketiga yaitu antara PC dan satu server. Satu PC dan satu server. Dimana setelah langkah berikut kita masuk ke PC-nya, kemudian kita masuk ke IP configuration, desktop IP configuration, kemudian kita ubah di sininya 192.168.1.2. Nah, setelah ini kita hubungkan antara PC dan server ini dengan kabel yang crossover atau kabel putus-putus. Setelah itu kita ke PC, ke server, kemudian ke service, dan HTTP-nya ini kita on-kan dan HTTPS-nya juga kita on-kan. Maka nanti komputer akan terhubung ke web browser ya. Nah, kemudian pada
jaringan sederhana yang keempat, yaitu kita menghubungkan satu PC dengan satu switch dan dua server. Ehm, Setelah itu kita masuk pada PC 0, kemudian kita ubah dulu konfigurasinya di sini menjadi 192.168.1.2 dan subnet masknya kita ubah jadi 255.255.255.0. Kemudian pada server yang di sini kita ubah jadi server HTTP. Kemudian kita ke desktop, IP configuration. Di sini kita set jadi 192.168.1.1 untuk IP address-nya. Untuk subnet masknya sama seperti sebelumnya yaitu 255.255.255.0. Setelah itu kita ke server yang kedua. Server yang kedua ini kita namai server DNS. Kemudian kita set desktop configuration, IP address-nya kita ganti jadi 192.168.1.3. Kemudian subnet masknya kita ganti jadi 255.255.255.0. Setelah itu kita lakukan konfigurasi DNS server. Langkah-langkahnya yaitu kita klik pada server DNS, kemudian service, kemudian klik DNS, kemudian kita on-kan DNS-nya. Terus di sininya nanti kita di name ini kita tambah eh, contoh.com karena saya sudah tambahkan jadi di sini contoh.com. Kemudian addressnya eh, kita jadikan di sini 192.168.1.1. Kemudian setelah itu kita klik add. Nah, setelah itu dia akan masuk ke sini nantinya. Kemudian kita akan cek di PC kemudian kita cek ke web browsernya, kita masukkan HTTP uh, tadi alamat IP-nya 192.168 langsung saja yang tadi kita udah masukkan yaitu contoh.com. Jika munculnya seperti ini berarti webnya sudah berhasil diakses. Nah, kemudian berikut yang kelima adalah rangkaian membuat DHCP, server DHCP, yaitu dengan 5 PC, 1 switch, dan 1 server. Yang pertama kita buat dulu, kita tambahkan PC 5, 1 switch, dan 1 server. Kemudian pada server DHCP, kita pilih tab service, kemudian DHCP-nya kita on, dan IP address-nya yang di sini kita ubah jadi 192.168.2.0 dan subnet masknya jadi 255.255.255.0. Kemudian di user ini kita jadikan 246 user. Kemudian kita klik save.
Nah, setelah itu kita ke desktop, kemudian IP configuration, kemudian ininya kita ubah jadi 192.168.2.1. Nya 255.255.255.0. Untuk mengujinya itu kita ke isi 0 misalnya. Kemudian kita ke IP configuration, kita ke DHCP, kemudian ini IP address-nya kita set 192.168.2.2 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian server DHCP berhasil. Kita bisa lihat IP address yang diberikan. Nah, untuk jaringan yang keenam, contoh jaringan sederhana yang keenam, yaitu simulasi routing di mana terdapat dua buah PC, dua switch, dan satu router. Pertama-tama kita eh, pasang kabel antara PC ke switch, switch ke router, router ke switch, kemudian switch ke PC satu. Nah, ada komputer satu atau PC 0, IP address-nya kita set jadi 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya di sini kita ubah ya jadi 192.168.1 dan 5. Titik 1, titik 5. Kemudian pada PC 1, PC yang kedua maksudnya dengan nama PC 1, kita masuk ke stop configuration, kita set jadi 10.0.0.1 pada subnet masknya 255.0.0.0. Dan default gateway-nya kita ganti jadi 10.0.0.5. Pada root, setelah ini yang langkah berikutnya adalah pada router, kita klik ke config, kemudian di pas Ethernet 0 per 0-nya kita on-kan di sini di port status, kemudian IP address-nya kita ganti 192.168.1.5, kemudian subnet mask-nya jadi 255.255.255.0. Pada yang pas Ethernet 0 per satunya kita on-kan dan IP configuration-nya kita ubah jadi 192.168.0.5 dan subnet mask-nya kita ganti jadi 255.0.0.0. Jangan lupa ya tadi on-nya ini dinyalain. Nah, setelah kita lakukan tahap berikut untuk mengetesnya, kita masuk ke PC satu ya, atau komputer satu, kemudian kita ke command prompt, terus kita masukkan ping 168.198.192, sorry, 168.1.1. Dan kita tes apakah sudah terhubung. Ternyata eh, belum, kita harus menunggu. Coba kita tes dari PC satu. Jadi ping 192.168.1.1. Pak, enter.
Sorry tadi saya salah untuk menginput IP address-nya. Jika kita mulai dari PC yang pertama atau PC 0, maka statusnya berhasil ya. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.